Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ukuran kemampuan itu Allah hakikatnya yang tahu. Sehingga kalau kita membuka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, oh kalau begitu Nabi Ibrahim itu lebih kuat dari Nabi Sulaiman, karena Nabi Ibrahim cobaannya sedemikian berat, dibakar. Mana Nabi Sulaiman hidup bergelimbang harta, raja di raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat segenap jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo dan segenap pemirsa Al-Firdaus TV dimanapun saat ini berada, rahimani wa rahimakumullah. Mencintai orang-orang alim, orang-orang soleh, mencintai dalam arti berupaya untuk meneladani, Pak. Mon perak cinta-cinta malolo, ya tak depak, Pak. Cinta, fotonya dipasang besar-besar. Yang dipasang ini orang alim misalkan, sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Dia cinta, dipasanglah fotonya, tapi dia tak abejeng, tak sholat, tak puasa, ya tak dapat, Pak. Itu. Jadi mencintai yang dimaksud adalah mencintai dan mengidolakan, berusaha meniru, meneladani. Itu yang dimaksud. Maka dalam hadis ini pun kita diajarkan bahwasanya Nabi dan Rasul itu mendapat cobaan yang paling tinggi. Mereka adalah manusia-manusia terpilih yang makin besar derajat kehambaannya di sisi Allah, maka makin besar pula kadar cobaan yang diterima, kadar kesakitan, kadar kesusahannya itu. Tetapi mereka mampu menghadapi itu karena memiliki kesabaran dan pengharapan kepada Allah yang sedemikian sempurna, dan itu kita teladani sampai situ. Jadi benar ya Rasulullah, engkau panas tinggi, benar wahai Munasmud, saya kondisi panas saya ini u'aku kama yu'aku rajulani. Aku sedang panas tinggi, dan panasku ini 2 kali lipat dari panasnya orang-orang, 2 orang atau 2 kali lipat dari kalangan rajulani minkum, 2 orang. Jadi dua kali lipat atau setara dengan panasnya 2 orang dari antara kalian, di antara kalian para sahabat tentunya. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, atau lebih tepatnya ini bertanya, dzalika annalaka ajrani, dzalika annalaka ajrain. Wahai Nabi, apakah ini dikarenakan engkau mendapatkan pahala 2 kali lipat juga? Begitu. Karena sakitnya dilipat gandakan, maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah ini juga berdampak pada dilipat gandakannya pahala dari ajr atau pahala dari sakit itu? Kemudian qala, Nabi menjawab, ajal, benar, iya. Dzalika kadzalik, benar sebagaimana yang kau katakan, demikianlah halnya. Mami muslim, tidaklah seorang yang berserah diri, tidaklah seorang muslim yusibuhu adan, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu gangguan, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu gangguan saukatu fama fauqaha, sebagaimana duri
tidaklah seorang muslim tertimpa gangguan, tertusuk duri, fauqaha, ini maknanya adalah yang lebih dari itu. Duri di sini digambarkan satu musibah yang kecil, Pak. Perak duri gitu kan. Fauqaha au fauqaha, ini maknanya adalah bahkan yang lebih remeh dari itu, bahkan yang lebih kecil dari duri. Tempo hari sudah kita contohkan selilit sangkelit ya Pak, sangkelit atau glugutnya bambu itu misalkan nusuk kulit kita, ya itu fama fauqaha, atau lebih remeh dari sekedar duri itu, ila kafarallahu biha syai'atihi wa khuttat anhu dzunubuhu kama tahutu syajaratu waraqaha. Kecuali Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang terkena duri itu, yang terkena gangguan itu, dan tidak sampai di situ, menggugurkan keburukan atau dosa-dosa itu, dan sebagaimana Allah atau sebagaimana pohon-pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, kita bayangkan pohon yang daunnya sudah kering kemudian jatuh dengan sendirinya. Ini kalau dalam ilmu biologi ini pola mempertahankan diri dari sebuah pohon. Jadi kalau sudah kekurangan air misalkan, maka pohon-pohon kalau kurang disiram lama-lama kan rontok daunnya. Ini pola mempertahankan diri untuk hidup. Nah, demikian pula juga daun-daun yang sudah tua-tua, yang sudah tidak produktif untuk fotosintesis misalkan. Nah, ini kemudian menguning, mengering, kemudian digugurkan. Karena kalau tetap dipertahankan, dia menghabiskan asupan nutrisi, asupan air di dalam pohon itu, sehingga punya mekanisme menggugurkan daun-daunnya itu. Nah, demikian pula dosa-dosa. Ketika seseorang ditimpa, tidaklah seorang muslim Pak, di sini muslim ya. Kalau bukan muslim enggak. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu gangguan, bahkan hanya sekelas kena duri atau lebih remeh dari itu, kecuali Allah akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ini luar biasa. Nah, satu catatan di sini adalah mami muslim, tidaklah seorang muslim yang terkena gangguan tadi. Berarti apa? Kalau tertimpa musibah kemudian bisa terhapus dosa-dosanya, ini hanya berlaku bagi seorang muslim. Itu pun ada persyaratannya tadi. Kapan dosa-dosa itu akan gugur ketika dapat musibah? Yakni ketika seorang muslim itu tidak tasahud, yakni ketika seorang muslim itu mampu bersabar, barulah kemudian dosanya berguguran gitu. Kalau tidak muslim, ya tidak berlaku, meskipun orang tidak muslim itu kafir ya. Kalau muslim itu berserah diri, orang beriman. Muslim sama mukmin di sini maknanya sama. Ingat Pak, dua kata itu kalau bertemu dia berpisah, kalau dia berpisah dia bertemu. Maksudnya kalau disebutkan dalam satu kalimat dia bertemu, maka maknanya terpisah, maknanya akan berbeda. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri seperti ini, maka maknanya akan ketemu. Ya, ini orang muslim. Bisa dikatakan juga orang yang beriman, orang yang memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikat, Rasul, kitab, Rasul, dan seterusnya. Ini muslim. Nah, hanya orang muslim yang punya peluang untuk gugur dosa-dosanya ketika mendapat musibah. Dan semakin parah musibahnya, maka semakin peluang untuk terhapus dosa-dosanya pun juga semakin banyak, semakin besar. Makanya sering kita ulang-ulang, kalau kita yang sakit atau keluarga kita, atau kita menjenguk orang sakit, kita sampaikan, semakin Allah belum memberi kesembuhan, berarti Allah akan masih
mengambil lebih banyak lagi dosa-dosa itu. Semakin biaya yang dikeluarkan untuk berobat itu semakin banyak, berarti musibah dalam tanda kutip di sini akan semakin besar, ya kan? Nah, itu akan semakin besar peluang dosa-dosa yang dihapuskan, juga peluang pahala yang bisa didapat. Kenapa kita katakan bisa? Karena bisa saja tidak gitu. Bisa saja tidak. Mungkin dihapuskan, mungkin tidak dosa-dosanya. Mungkin mendapat pahala, mungkin juga tidak mendapat pahala, tergantung kita. Kalau kita dalam menerima sakit musibah itu tadi kita mampu bersabar, maka dosa dihapus pasti. Karena sudah syaratnya terpenuhi. Kena musibah bersabar, itu dosa dihapus. Bahkan digambarkan oleh Rasul tadi, yang informasi ini pastinya dari Allah, seperti halnya pohon-pohon, ya, sayyiatihi wa khutat anhu, berguguran darinya dosa-dosa itu, dzunubuhu, dosa-dosa itu, kama tahuttus syajaratu, seperti halnya pohon-pohon yang menggugurkan waraqaha, daun-daunnya. Ini. Nah, kalau mau mendapat lebih banyak lagi pendapatan dari sakit itu, dari musibah itu, tidak cukup hanya bersabar, tidak cukup hanya tidak menggerutu, tidak cukup tidak ngok-ngokan, tapi disertai dengan memohon harapan mendapatkan pahala atau ihtisab. Ini Pak. Kalau lupa, kemarin sudah kita sampaikan, kalau lupa untuk mengharap kalau lupa meniatkan untuk mengharap pahala, maka yang diperoleh adalah taghfiru dzunub saja, penghapusan dosa-dosa saja. Wa tarata yaghfal an niyatil ihtisab, apabila lupa di dalam musibah itu, lupa meniatkan untuk mendapatkan pahala, maka yang diperoleh hanya taghfiru dzunub, penghapusan dosa. Ini dalam level yang tidak tasahud tadi. Kalau tasahud Pak, meskipun orang itu beriman, meskipun orang itu ahli ibadah, dosa, kan ini rugi Pak, ini musibah beneran. Sudah mendapatkan kerugian, apakah sakit, apakah ditipu orang, apakah hartanya lenyap, sudah mendapat musibah, pas tidak bersabar, ya musibahnya double berarti, sudah rugi dan dosa. Nah ini naudzubillah, mudah-mudahan kita terjaga dari itu, jangan sampai sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Nanti di hadis yang ke-39 itu akan kita dapati itu, bahwasanya idza aradallahu bil abdi khairan, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, yusib minhu, maka ditimpakanlah musibah kepada orang tersebut dalam segala level. Apakah musibah itu hanya tertusuk duri atau lebih remeh dari itu, dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan orang itu di dalam menerima cobaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu peristiwa, suatu keadaan kepada suatu kaum, seseorang, kecuali dalam ambang batas yang dia mampu. Kalau Nabi dan para Rasul diberi kesakitan yang 2 kali lipat, karena Allah yang maha tahu ukuran ambang batas kekuatan Nabi itu. Jadi dikala Allah memberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuan hambanya, ukuran kemampuan itu Allah hakikatnya yang tahu. Sehingga kalau kita membuka sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam, oh kalau begitu Nabi Sulaiman itu, Nabi Ibrahim itu lebih kuat dari Nabi Sulaiman, karena Nabi Ibrahim cobaannya sedemikian berat sampai diikat, dibaringkan, ditumpukan kayu bakar yang sedemikian banyak dan besar di tengah lapangan, dibakar. Mana Nabi Sulaiman hidup bergelimbang harta, raja di raja,
orang yang paling kaya sepanjang sejarah, yang paling berkuasa di dunia ini, Nabi Sulaiman. Allah Maha tahu. Bisa jadi Nabi Sulaiman cobaannya juga tidak lebih ringan dari Nabi Ibrahim atau Masitah, pembantunya Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Karena kedapatan beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Musa, dan beriman kepada Tuhannya Asiyah, maka dia ditangkap, disuruh murtad, tidak mau. Dia sekeluarga Masitah itu direbus, Pak. Direbus hidup-hidup. Nah ini, Masya Allah, ini cobaan yang luar biasa, yang luar biasa. Nah, kita bisa melihat peristiwa-peristiwa itu sebatas yang kita pahami. Sebatas yang kita pahami, kita tidak bisa memiliki penilaian yang valid. Oh, kalau begitu Masitah ini cobaannya lebih berat dari Ashabul Kahfi misalkan. 7 orang atau 5 orang pemuda yang dikejar-kejar penguasa dan masuk ke dalam gua. Di sana ditidurkan 300 tahun gitu. Sampai-sampai seperti itu. Kita tidak bisa punya ukuran. Hakikat beratnya cobaan itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti adalah kita diberi batasan. Tidaklah Allah la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu peristiwa, membebani satu cobaan kecuali sudah dalam takaran orang itu.